Ya, kalau tadi adalah bahasa Prancis, pemirsa, menariknya ya, Presiden Prabowo Subianto juga pernah meminta sekolah mengajarkan bahasa Portugis. Saya baca bahasa Portugis nih pemirsa, baca berita pakai bahasa Portugis nih. Mais cedo Presiden Prabowo Subianto pediu que as escolas na Indonesia ensinem o português. Esta declaração foi feita diante do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Bukan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Tapi saya masih banyak harus belajar ya, pasti banyak yang salah dari saya sebutkan tadi ya. Informasi berikutnya pemirsa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dipusatkan di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Jakarta. Selain Presiden Prabowo Subianto, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat tinggi negara, serta tamu dari negara sahabat. Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan makna tema ini menegaskan bila nilai Pancasila relevan menjaga keutuhan bangsa sebagai jawaban terciptanya perdamaian dunia. Dalam peringatan di Gedung Pancasila, BPIP sebagai penyelenggara mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu untuk hadir, termasuk Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengajak untuk selalu jujur pada diri kita sendiri. Kita harus akui kelemahan dan kesulitan yang dihadapi. Persatuan Indonesia. 4. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita. Sementara itu pemirsa, inilah momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri ya. Ada beberapa tokoh juga di sana, kita lihat ada Yusuf Kala, Ma'ruf Amin yang juga mendampingi. Ya, momen hangat ini terjadi usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggandeng tangan Megawati menyapa siswa sekolah dasar dan keduanya menyalami serta berfoto bersama para siswa yang antusias untuk mendekat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Upacara pemakaman mantan Menhan Riamizard Riyakudu digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman dilakukan secara militer dan dipimpin Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Upacara pemakaman mantan Menhan Riamizard Riyakudu digelar pukul 11.40 siang tadi berjalan khusyuk dan hikmat. Sejumlah pejabat menghadiri upacara pemakaman ini, diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo,
serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Kita baru saja memakamkan seorang prajurit yang tidak menuntut balas jasa. Dia prajurit sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi kita semuanya. Saya bersama-sama sejak muda sampai dengan pensiun sekarang tidak pernah merasakan perubahan dedikasi dan pengabdian kepada negara. Ya. Jadi negara perlu menyampaikan penghormatan kepada almarhum sebagai seorang prajurit teladan dan bisa menjadi teladan dari seluruh anggota TNI. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizat Riyakudu merupakan tokoh senior di lingkungan TNI. Almarhum menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi di dunia militer hingga mencapai posisi strategis di tingkat nasional. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizat Riyakudu lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950. Almarhum menamatkan pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1974 atau satu angkatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ryamizat Riyakudu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Karir militernya terus bersinar mulai dari Kepala Staf Divisi 2 Kostrad pada 1996 hingga Pangdam Jaya pada tahun 1999 hingga 2000. Selanjutnya mendapat promosi sebagai Panglima Kostrad, lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo. Berbagai penghargaan diberikan kepada almarhum termasuk Kartika Eka Paksi Pratama, Yuda Dharma Naraya, hingga Dr. Honoris Causa Ilmu Pertahanan. Ya, pemirsa, lagu MBG Mas Bahlil Ganteng viral sampai ke Turki. Termasuk sejeda di Indo Prime.